Memang ditolak mati-matian dulu. 3 kali invitation. Band Jom. Ayo. Untuk bikin sebuah band itu kita harus adanya itu. Ada kontaknya. Ingin berjaya kan ada usaha, doa, tawakal, kabel. Pandangan aku lirik Ali berbunga, tapi nggak terlalu berbunga yang terlalu berbunga. Jika hanya mimpi cara kita bertemu, maka jangan pernah coba kejutkan aku. Karena keluaran dia pasti. Hai, back again with Raffi Andika di Chamber Talks with Raffi Andika. Gue sebenarnya semangat sekali hari ini. Kalian jarang-jarang lihat gue gimmick apalagi pakai kacamata. Karena hari ini saya sudah kedatangan teman-teman yang keren-keren sekali. Teman-teman dari negeri jiran. Nah itu keren kan? Tapi sebelum gue perkenalkan, gue mau mulai dengan sebuah kata dulu. Dinda, jangan marah-marah. Karena kita udah ditemenin sama Kugian Masdo! Saya senang sekali akhirnya bertemu dengan Masdo. Makasih jemput ya, yang begitu indah. Terima kasih. Selamat datang di Chamber Talks. Selamat datang di kamarku. Abang-abang terima kasih banyak udah menyempatkan hadir. Sama-sama. Senang sekali saya. Gimana kabarnya bang hari ini? Alhamdulillah. Capek tapi kata berbaloi dapat ketemu orang teman-teman di sini. Semalam baru kita manggung di The Hallway Space. Kosambi. Yang di Kosambi itu ya? Hallway Kosambi kan? Hallway Space ya? Hallway Space Kosambi kan? Oh, oke. Tadi malam? Dari sore. Sore Jam 4. Oke. Sebelum bola mulai. Iya. Sebelum macet. Sebelum macet. Tapi keluarnya macet. Keluarnya udah macet. Iya. Tapi gimana bang? Seru bang tadi malam bang? Kemarin sore. Luar biasa. Yang paling unexpectednya adalah lagu single terbaru yang kami bawakan itu udah nyanyi bareng sama mereka. Kalau di Malaysia itu masih orang masih mau menghadap dengar dulu. Masih slow pace lah ya. Slow pace, tapi semalam itu kita perform tuh dengan best. Yes. Semangat energinya, aku harus lawan energi mereka tuh. Aku capek. Suara mereka itu lagi kuat. Lagi kenceng dari awal sampai habis tuh. Iya. Kalau Bandung tuh emang gak pernah mengecewakan ya. Iya, benar. Terima kasih buat semua yang hadir. Yang katanya datang dari Bogor. Iya. Pekanbaru. Dan dari jauh-jauh sanggup datang untuk ke Bandung untuk nonton. Itu memang sangat dipikirkan. Wah, luar biasa sekali. Keren sih. Itu showcase bang berarti? Iya, showcase Free-Jerry. Iya. Bikin di situ. Nice, keren. Tapi abang-abang ini kan ke Bandung bukan cuman showcase kan bang? Iya. Lagi dalam rangka apa nih bang? Sampai bisa ke Bandung lagi? Kita baru pulang kampung sih sebenarnya. Bandung juga. Kayak mudik lah. Mudik ke kampung. Kita baru ngerilis single baru. Jadi langsung kita bikin promo aja di Indonesia. Jadi kita milih 4 kota ya. Iya. 4 kota, Bandung, Jakarta, Jogja, sama Bali. Jadi ini hentian pertama kita di Bandung. Alhamdulillah kali ini kita promonya disupport oleh ini ya. Klub dan juga untuk transportasi dan hotel di sponsor oleh klub. Dan untuk penerbangannya itu daripada Malaysia Airlines, Enrich. Jadi untuk promo kali ini lebih proper dan lebih santai lah. Kalau dulu itu kita belajar apa yang kurang dan ini adalah promo yang kita bikin sebaik mungkin. Kalau boleh tahu yang dulu yang kurang tuh apa? Yang kurangnya dari showcase. Kalau kita udah punya host. Iya. Kita udah punya host. Lu jangan gitu dong. Kalau kita nih anak-anak musisi tuh harus perform. Betul. Nggak harus ke radio aja doang. Gitu. Kita pengen yang ground punya show gitu. Singkat cerita kita mau jumpa fans. Iya. Dari di IG aja kita mau langsung kan. Jadi lebih ada engagement gitu. Intimate gitu. Yes. Tapi senang sekali sih Indonesia.
Ini soalnya setiap aku lihat Masdo di Bandung itu gak nyampe berapa bulan sudah ada Masdo manggung di Indonesia lagi, di Indonesia lagi. Jadi memang sempat terbersit aku tuh kalau aku suatu saat nanti waktu itu ya punya podcast, waktu itu belum ada ini. Aku pingin banget ngobrol sama Masdo dan alhamdulillah hari ini kesampaian. Alhamdulillah. Ini benar no peres, ini beneran. Mungkin satu yang mau aku tanyakan Bang. Perbedaan manggung di Bandung sama energi yang Abang dapat di tempat-tempat lain tuh kayak gimana? Ini harus jawab. Dia udah jawab dari gayanya tuh udah ada tahu apa yang mau dibicarakan. Kasih dong. Gimana Bang? Kali pertama ke Indonesia tuh titiknya permulaannya di Bandung. Memang di jalan on the way ke Omnium. Gitu. Di bawah si Garage room. Ya. Jadi manggungnya sama Mas Symbiote, sama beberapa band lokal lah ya. Iya. Wah seru banget. Itu tak dapat digambarkan dengan, ya kan kita kan orang-orang luar. Maksudnya musik kita tidak, belum belum tahu lah. Ya, tapi belum familiar gitu mungkin ya. Warm welcome-nya tuh kayak senang banget. Masih belum terjawab ya persoalannya itu tadi. Iya. Bedanya. Aku intro dulu ya. Oke, lupa. Jadi setelah viral. Nyambung. Leading tuh ke sana. Jangan gitu dong. Ya kayak gitu. Langsung. Lanjut. Jadi setelah viral, kita kembali semula ke sini. Wah, bedanya tuh kalau di Malaysia ya. Ya. Kalau orang Singelong tuh Dinda jangan marah gitu kan. Di sini beda. Gimana? Dinda jangan marah. Ada medoknya. Ada medoknya. Pertanyaannya kan perbedaan kan? Oke. Betul. Menurut kamu gimana? Menurut saya kekencangan nyanyian mereka tuh beda banget. Singelongnya tuh lebih dari jiwa gitu. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, energinya tuh Gak bisa diungkap dengan kata-kata. Iya, itu dia. Iya, itu. Lukis. Oh, jangan lukis dong. Gak pandai saya. Kalau gak bisa diungkap dengan kata-kata, lukis. Iya, tapi itu cuman saya yang rasa ya. Kalau lu gimana? Kalau saya itu selaku vokalisnya, kita yang menyanyikan, dan kita dapat melihat reaksi wajah-wajah mereka yang menonton itu mengerti apa yang kita sampaikan. Itu yang penting. Menyerap ke mereka. Feel itu memang hanya orang yang yang menyampaikan kita dia duduk dalam lagu itu. Duduk dalam mood lagu itu. Kalau lagu itu sedih, mereka turut merasakan sedih. Kalau lagu itu happy, mereka senyum gitu. Mood gitu lah. Bedanya itu, melihat mereka itu lagi into the song lah. Ya, mereka nyampe nangkep apa yang abang-abang mau sampaikan dalam bentuk gestur mungkin gitu. Iya. Kalau liriknya hancur hati. Hancur? Ya, bener hancur? Hancur. Iya. Penuh jiwa raga. Iya. Gitu. Iya. Segitu sampai sih. Oke. Apresiasinya lah. Apresiasi. Dan apakah itu juga yang ditangkap energi penonton yang abang-abang tangkap dari bawakan Prejery kemarin pertama kali di Indonesia gitu pasti. Kita udah 1 bulan ya rilisan itu. Jadi kita udah manggung lagunya itu. Kalau di Malaysia ya? Kalau di Malaysia ya. Jadi ini kali pertama kita manggung. Malaysia, Singapura. Iya. Jadi kita manggung di Bandung itu kali pertama lagunya. Mereka udah mulai. Dengan ekspektasinya kayak. Ini belum tahu. Masih belum tahu ya. Gitu. Kita mulai lagu. Mereka udah nyanyi. Kita jadi comfort. Buat kita menyampaikan lagu ya. Iya. Karena sebelum itu karena sebelum itu kalau kita terutama kalau kita manggung lagu yang baru, itu kan ada rasa feel yang betul, saya paham. Ini belum nih. Tapi semalam tuh kemarin tuh beda. Langsung kita ngerasa kita jadi confident ya. Yes. Oke. Walaupun ada dikit-dikit ya salahnya, tapi kita nggak terjaga. Mainin tuh nggak. Harus jaga nih. Rilis lah ya. Rilis gitu. Jadi kalau dipikir-pikirkan, penonton itu memainkan peranannya. Betul, setuju untuk performer. Bila mereka memberikan feedback yang positif, kita jadi lagi mau memberi yang luar biasa untuk mereka kan. Untuk fit the energy together. Jaksel banget. Performer. Together. Yeah. I'm sorry, I'm international. Sorry. Okay.
Bang, tapi yang mau aku tanya itu sebenarnya Peri Jerih itu mungkin gini, tadi malam abang sudah bawakan Peri Jerih kemarin sore. Aku juga sudah dengar dan nonton musik videonya. Dan menurut aku tuh mungkin pandangan dari abang-abang beda ya. Tapi kalau aku merasa ini lagu tuh sebenarnya sad sekali gitu story-nya. Sangat dark lah gitu ya. Orang yang gak tahu mau, aduh ini gue gimana lagi nih, masalah terus gitu. Tapi apakah itu yang mau disampaikan sama abang-abang lewat lagu itu? Lihat kan, betul kan apresiasinya, kan? Dia nampak kan. Beda ya kalau, ini kalau cakep nih, Nesya ini ke depan teh juga aku nih. Enggak. jangan gitu dong. Enggak, gini, kalau orang lain ya, kalau orang lain, penerimaan lagu itu lain, beda. Oh gitu. Beda. Dia di atas surface aja. Tapi kalau dari Dika tuh mungkin dia juga musisi, jadi ngulingnya beda. Ya, aku denger lagu abang tuh 3 kali sambil baca liriknya, sambil nonton MV-nya, sambil lihat, oh kesini, oh maksudnya ini, oh makanya ada telepon dari mamanya di MV-nya gitu. Tapi gimana bang story-nya bang? Bisa cerita gak nih? Enggak, ini cerita yang bukan aku saja buat konten. Oke. Jadi penulis liriknya dah. Ya. Silakan. Kalau menurut aku lagu itu memang secara umumnya buat mereka-mereka yang pernah merasakan perasaan kehilangan. Sama ada yang bernyawa atau enggak, yang tersayang, bercinta atau enggak. Apa-apa saja yang perasaan itu pasti semua pernah merasakan. Macam aku pernah merasakan satu kehilangan yang aku betul-betul sayang. Yang sampai jadi kecewa yang teramat dalam, yang sampai tidak dapat menerima kenyataan tentang kehilangan itu. Perasaan itu sakit dan langsung dan nggak bagus sih untuk duduk kekal di situ. Nggak bagus. Mau ke situ tadi dia. Iya, kurang lebih begitulah. Maksudnya perasaan yang sangat dalam, merasakan kehilangan sampai mengganggu mental, mengganggu kehidupan seharian. Paham. Jadi untuk memberitahu kepada umum yang perasaan itu oke untuk merasakan kehilangan, tapi biar ada limitnya. Nggak harus melayan perasaan itu selama-lamanya. Harus ada satu fase yang kamu menerima kehilangan ini mungkin baik untuk kamu. Yang mana mungkin di kemudian harinya ada hikmah ataupun kebaikan atas sebab kehilangan itu. Ya itu. Yang secara rumusannya mau menyampaikan apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Gitu. What goes around comes around, right? Mantap. Gede nggak? Lagi satu. Apa coba? Life must go on. Kelihatan bijak. Iya. Tapi emang kita kalau mau meneruskan hidup, kita harus mencari apa yang bisa buat kita bangkit kan. Nah gitu, harus ada kejadian ataupun kata-kata semangat yang buat kita, ya udah, ini kita tinggal, kita harus ke depan. Gitu. Kalau dari persepsi kehidupan juga, macam apa-apa kesilapan yang berlaku dalam hidup itu perlu. Supaya kita lebih tahu, menghargai apa yang betulnya. Setuju. Proses perjalanan, namanya juga hidup, pasti akan jalan yang salah, baru menemui jalan yang benar gitu. Itu konsep cara memandangnya. Iya. Makanya itu abang-abang tuangkan di MV-nya siapa karakternya itu, pokoknya ada satu karakter yang ditelepon sama temennya, mamanya, terus temennya juga diajak game night kan ceritanya. Dan itu tuh menurut aku kayak itu adalah simbol pilihan kita dalam hidup, di mana jalan mana yang harus saya ambil, keep study atau saya main sama teman-teman. Terus ternyata dia ada di dalam masalah itu, muncul masalah baru yang tentang perempuan. Terus yang mamanya gak bisa ngirim uang gitu. Dan itu yang mengkonsepkan itu semua siapa bang di MV itu? Wah, sebelum itu. Gila deh. Ini emang tadi terus dia. Aku senang ngulik bang. Kalau aku juga lupa namanya Rudy. Rudy ya? Iya Rudy. Itu siapa bang yang mengkonsep itu? Jadi gini, proses syuting musik video itu, nah gini, kita ada manggungnya di London, Manchester. Jadi kita, kita milih alang-alang ya. Bukan alang-alang, apa semalam?
sekalian lah kita syuting di London aja. Yeah. Jadi kita punya videographer yang sering ikut kita kemana aja dulu. Oke. Jadi ya udah Akil, namanya Akil. Udah Akil, kita bakal berangkat. Tapi yuk kita syuting video klip. Tapi gini, kita kasih lagu, lu hadam sendiri, gimana ceritanya dari lu. Gimana pahamnya lu tentang lagu ini, bikin satu storyline. Oh abang-abang bukan abang yang konsep itu? Bukan. Kita nyerah ke dia. Mau melihat persepsinya dia ke atas lagu itu gimana. Dari sudut seorang pengarah ataupun sudut direktor. Sebab dia juga mengarah kreatif dan mengikut creativity dia. Iya, maksudnya masing-masing ada view yang lain kalau sebenarnya. Tapi ini bagi orang lain untuk bereksperimentasi, gimana fahamnya terserah. Tapi dia tuh udah ngikut kita dari dulu sampai sekarang. Jadi dia punya vision juga sedikit dari apa yang kita mau gitu. Ceritanya dia udah tahu, oke, Mas Udo ini gimana ya udah. Tapi langsung terserah pada kamu gimana direction. Nice. Gitu. Eksekusinya keren sih Bang. Aku apresiasi itu sangat keren sih. Itu MV itu. Tapi terakhir sih Bang mengenai si Perjury ini sebelum kita ntar ngobrol lagi. Aku tuh penasaran sama apakah ini akan jadi babak pembuka lah Bang. Kayak opening chapter dari sebuah kisah yang mau ceritakan lagi nantinya. Apa ini emang single aja sendiri gitu. Kenapa sih? Dia bisa lihat. Dia bisa lihat. Soalan tepuk tangan ya. Ada ilmu. Ada ilmu. Bagus. Ada ilmu. Kita harus ada host yang gini. Jadi gini, proses Perjury itu sebenarnya eksperimen. Gara-gara kita sudah mampir ke 1 dekade. Ya, 10 tahun. 2025. Jadi yaudah sebelum Perjury itu kita udah ngobrol-ngobrol, ini buat next album kita nanti gimana. Ya udah kita bikin workshop Kita nggak pernah. Method kreatif menulisnya tuh buat workshop. Kalau sebelum ini semuanya dari hari aja. Udah siap, udah jadi, aku beri mereka. Kita nyuci, nambah ini, nambah itu. Kalau yang sekarang yang Perjury ini metodenya kita duduk sekali bareng. Duduk bareng di base camp. Chord, kamu main chord apa? Keluarkan. Nah, jadi menuju ke album spesial kita tuh 10 tahun tuh. Kita udah training di sini. Iya, trainingnya di sini. Ini lagu ini. Dan ternyata kalau gabungan bertiga ini musicality yang keluar juga sangat beda dari acuan Mas Do yang lain sebelum ini. Kalau yang ini ada, soalnya gini Bang, ini sorry sebelumnya ya. Gak apa-apa. Aku ada satu anggapan bahwa lagu ini sangat nuansanya, vibes-nya tuh kayak band favorit aku The Strokes. Iya. Iya, itu The Strokes sekali gitu. Iya. Emang kita jumpanya di situ. Kita udah, minggu pertama tuh, wah kita lost. Allah nggak tahu mau bikin gimana. Mau kemana. Ya udah, kita jumpa, referensi, kita bikin kayak The Strokes aja udah. Nah di situ baru kita jumpa, bisa jadi gini. Kita fokus, referensi kita buat project single ini, The Strokes. Jadi kita punya ini juga di fase yang ya udah Mas Do bisa milih mau jadi apa, mungkin di fase ini. Evolve kan, sebuah band itu pasti evolve. Tapi kita nyari mau kemana. Mungkin ini salah satu evolve Mas Do untuk ke depan. Gitu. Nice. Aku jadi belajar nih Bang, terima kasih loh. Tentang maturity menjadi evolving gitu. Aku tuh nangkep The Strokes era-era Calm Down Machine yang albumnya merah tuh. Single-single yang ada di situ kurang lebih nuansanya si Perjury itu. Tapi liriknya dark sekali ya rupanya. Ini sedih sekali tapi keren. Dibalut dengan sangat keren. Berarti next album Bang ya? Album. Amin. Lancar-lancar pokoknya. Amin. Semuanya. Mungkin sebelum kita lanjut, abang-abang ada yang mau disampaikan dulu mengenai Perjury, dengerin di mana, itu harapannya dari single ini apa gitu. Tunjuk-tunjukkan. Sebelum itu apa tadi nama talk show-nya? Chamber Talks. Ya. Halo kepada semua. Terus halo. Tapi tadi tak dipotong ya.
Jadi tak ambil tahu dulu. Atau salah. Chamber Talks. Mesti lain lah. Promo lain. Maju. Jangan. Halo kepada semua penonton-penonton Chamber Talks. Kami Masdo ingin menjemput kalian semua untuk mendengarkan karya terbaru daripada Masdo yang berjudul Perih Jerih, yang boleh didengari di seluruh digital platform dan juga boleh tonton music video di YouTube. Saksikan dan kongsi sama teman-teman kalian semua. Selamat menikmati. Asik. Selamat menikmati. Pokoknya kalian coba deh dengerin tuh. Apalagi Perih Jerih yang terbaru. Jangan stuck di Dinda ya kalian. Banyak. Karyanya tuh banyak sekali Mas Do ya. Iya sebenarnya. Bang, kita masuk ke sesi dimana kita udah beres lah ngobrolin tentang kaku-kaku lah. Sambil nyemil kali Bang ya. Oh siap. Ini ada cemilan Bang dari... Jadi kita dapat cemilan dari Lenis Teras. Salah satu restoran di Bandung. Dan ini ada yang manis juga. Kalau favorit aku sih yang pedas itu Bang. Coba. Ini yang original juga ada. Pedas. Itu yang pedas. Ini kayak cemilan ya? Cemilan, betul. Lenis. Enak. Original. Oji. Bang, aku sebelum deep dive into the lore atau the story of Masdo, aku sebelumnya mau nanya. Abang-abang ini ketemunya pertama gimana Bang? Sampai bisa sejauh ini berkarir bersama 1 dekade gitu. Nah gini. Jauh tuh. Jadi gini. Kita putar balik ke 2015. Iya. Waktu itu. Bukan kita serah. Bukan. Waktu itu, mana ya? Aku dulu sama Ali itu satu kantor. Satu kantor? Iya, kerjaan kita. Kantoran kita. Oh sebelum ngeband? Sebelum ngeband. Oke. Dulu kalau ngeband, kalau nggak di kantor, nggak ada uang. Jadi realistis itu. Ngeband dulu, kerja dulu. Kerja dulu baru ngeband. Ya. Jadi Ali punya band lain, aku punya band lain. Tapi di fase 2015 tuh, band Ali tuh udah rip lah. Udah habis gitu. Dia udah fokus ke kerja. Jadi aku tuh masih ada semangat. Waduh, band gue tuh udah nggak jadi, tapi gue harus ngeband nih. Gimana nih? Pedas. Pedas Karena dia ada gaut, nggak bisa. Bukan, nggak ada gaut. Jadi aku tuh udah tahu, oh Ali punya band. Okay. Musik yang Ali bawa dulu itu memang udah ke Masdo lah gitu. Cuman nggak tahu kemana gitu bandnya. Bandnya udahan gitu. Udah habis, tapi jalannya tuh belum. Masih baru. Yes. Tapi udah gimana ya, gaya musiknya itu kalau dengan Masdo udah ada basic demonya itu dia. Yes. Kira band dulunya Ali tuh kayak demo lah. Jadi demonya jadi Masdo. Gitu. Jadi bandnya udah habis. Aku ngajak Ali. Aku lebih kepada ini lah. Lebih kepada udah lelah. Iya. Padahal baru sih, tapi udah susah sih ngeband nih. Penat kali ya. Ini harus melayani ini, orangnya kayak gini susah. Jadi aku udah fokus kerja. Yang bulan-bulannya ada uang. Ya settle, nggak perlu pikir-pikir apa lagi, fokus kerja. Tapi datangnya Putu. Semangat anak semangat kuat. Aku yang udah mau jadi anak band. Akan di kantor aja kan. Waduh boring nih. Weekend kita tuh nggak ada apa. Mantap. Jadi ngajak si Ali, yuk Lik, kita bikin band. Cek sama aku. Lik, udah yuk bikin band. Gak mau sih. Reka adegannya gini ya, waktu itu begitu. Emang ditolak mati-matian dulu awalnya. No. Aku udah putih. Mana sih kamu putih? Ada 3 kali. 3 kali invitation. Tanya Oke. Yuk, ngapain yuk? Aku udah hijrah. Mana sih tadi? Mana sih kayak gini? Ini dibikin nih. Oke. Kita tuh harus ditambah-tambah. Itu tadi 2 ya. 3. Ya.
Ben Jom. Ben. Ayo. Udah lupa diri. Istilahnya cuma sekejap doang. Jadi ngajak dia kali ketiga, ya udah yuk bikin band. Kita bisa ngisi weekend kita gitu. Sebenarnya aku menerima pelawaannya itu lebih kepada kesian. Awalnya udah, ini beria banget nih. 3 kali ngajak. Udah 3 kali ngajak. Kalau kamu serius mau bikin band ini, kamu cari personil. Aku gak mau urus apa-apa. Jangan tahu kamu cari personil, maksudnya line up yang baru dengan... Nah, itu kan baru berdua ya. Iya. Ya, melihat ini beria mungkin, oke, tak apa, jom kita buat. Yaudah yuk bikin band. Kamu cari. Aku lupa. Gak ada drummer, gak ada gitaris kan. Dan dia juga belum tahu posisinya apa. Kalau band dulunya aku vokalis sama gitaris. Dia frontman. Sama gitar, main rhythm gitu. Kalau band yang lama ya, dia memang nyanyi sama gitar. Alamak, Ali udah nyanyi pegang rhythm. Aku mau main apa ya? Kalau mau main gitar, enggak. Susah. Mau main drum, enggak bisa. Yaudah Li, aku bisa main bass. Padahal enggak pernah pegang bass. Gamble aja. Yang penting Ali udah setuju. Yang penting udah ada personil. Oke, udah ini mau on. Tapi drummernya siapa sih? Gitarisnya siapa? Nah, jadi di situ Li sebenarnya aku nggak ada personel lain gitu kan. Kita harus nyari dulu. Oke, gini, Ali kenal sama gitaris lah. Oke. Dan aku bukan Asmawi ya? Belum. Dia bukan OG gitu. Nanti akan sampai ke ceritanya dia. Ceritanya panjang. Oke. Jadi ya udah aku ada drummer. Oke. Kenalannya udah cukup nih. Oke, kita ada 4 personal. 5. Oh iya, ada sama keyboardis. Pertama kali manggung ya udah sebelum apa-apa udah ada dapat bookingnya. Iya. Karena Putu juga memang PR-nya suka nemu EO gitu. Jadi aku lock show-nya dulu. Belum ada. Belum praktis. Iya. Semangat. Belum ke studio nih. Udah show-nya udah rapat. Ayo kita latihan. Latihan di studio. Musnah. Ini gimana mau bikin band nih? Aku nih udah lama gak nge-band. Jadi gemuruh itu perasaan keyakinan tuh gak ada. Iya, jadi ini personil semua berantakan. Mainnya gak ada chemistry. Main bassnya parah. Oh Bang itu pemain lagu sendiri apa? Main lagu sendiri yang band lamanya aku yang kita bawain lagu Ali yang lama, band yang lama. Jadi band Ali yang lama itu belum. Belum. Aku menjadi saksi tabrakannya kamu. Aku di depan. Iya, mau di depan. Jadi kerak dia. Ceritanya Maui itu waktu kami manggung kali pertama dia nonton. Iya, dia nonton. Ini band apa? Aku memang peminatnya The Lipstick, band namanya. Fans. Sama aku dulu. The Lipstick itu kayak di Cendawan Tumbuh ketika era band-band indie di sana ya. Ada tempatnya. The Lipstick itu ada barangnya sendiri. 60-an gitu kan. Jadi aku, wah, The Lipstick comeback. What is this? Menggunakan waktu itu nama bandnya belum masuk. Jadi aku dengan happy-nya, mau malam pesta rock and roll, apa semua datang. Lihat. Beda nih. Apaan sih? Nah bagaimana sih? Belum jadi lah. Belum jadi. First event ya kita. Setelah habis itu, kita sit down. Yang lebih serius. Untuk yang lebih serius kita nggak bisa gini. Bandnya hancur. Jadi kayaknya nggak ada chemistry. Ya. Tapi kita masih mau jalan. Jadi yang gitaris awalnya itu udah gue nggak bisa lebih ada urusannya, komitmennya nggak bisa. Dia juga bandnya punya 5 atau 8 band dia. Iya. Kita kan ngambil gitu aja ya. Boleh main gitar ya, udah. Dan juga dia juga seorang gitar hero gitu. Playingnya gitar hero. Iya, nggak cocok lah. Nggak cocok buat musiknya Masdo. Lipstick pada waktu itu. Jadi ini jago banget nih, nggak sesuai. Cuman dia yang jago, yang lain berantakan. Oh nggak bisa nih. Udah, dia
undur diri. Oh ini gimana nih? Kita baru bertiga. Sama keyboardis juga keluar gitu. Komitmen. Dibuang gitu. Iya, tinggal bertiga. Drummernya masih on. Masih sama, orang yang sama. Masih. Oke, ini gimana nih kalau kita mau serius? Gimana? Cari gitar utamanya. Leadnya. Ya. Langsung? Kebetulan. Di laman Twitter sebelum jadi X. Ya. Di Twitter. Ya. Aku melihat DP-nya Maui. Kayak seperti mirip mukaku lah. DP-nya itu. Rambut pendeknya. Aku lihat, langsung aku tegur, kenapa muka kamu sama seperti aku gitu kan. Langsung dia reply dan segala macam, tahu dia ni orang Johor, satu kampung. Dan juga belajar musik, dan juga kurang lebih lucu lah orangnya, senang. Canda. Ini orangnya canda mulu nih. Ya, senang sekali, energinya best vibe-nya. Jadi diajak ketemu. Belum. Short story short. Iya. Oke. Salah. Short story short. Bukan. Cut story short. Long story short. Itu. Itu lagi Pakai yang tadi lucu. Tadi lucu. Short story short. Jadi kita udah ada panggung kedua. Oke. Langsung kita Ali urus sama Maui. Kita jumpa di studio aja. Jadi aku kita meeting dulu. Belum dong. Kita satu show manggung dulu baru meetingnya. Manggung dulu baru meeting. Jadi kita kira-kira Wi bisa gantian gitaris kita enggak gitu. Gitu ya ceritanya? Betul. Kita main jamming dulu. Langsung Maui sampai ke show dulu. Kita satu show, ada satu show. Satu show pagi. Cut story short. Cut story short. Jadi mau datang ke studio latihan. Tapi sebelum kita ke studio itu, masing-masing udah, kemarin kita berantakan, kita harus ini ngulik lebih lagi, semua masing-masing. Oke, kita datang ke studio, mau sampai. Maui kan yang paling muda. Kalau dalam waktu itu dia paling muda. Jadi datangnya. Bang. Rambutnya gondrong. Kita harus hormat orang-orang yang lebih tua. Iya, benar. Awalnya. Awalnya gitu, masih abang. Abang. Jadi kita latihan. Wah, udah cocok ya. Energinya kita. Dan dia juga gitarnya bukan jago. Boleh main. Sesuai. Ada gitar. Ada. Aku mau Ada. Sabar dong. Belum. Maksudnya nguliknya lagu-lagu Mas Do tuh. Sesuai. Sesuai. Udah pas nih. Kayak recording demonya. Bagus. Karena dia ngefans. Dia ngefans kan. Jadi dia udah tahu lagunya. Jadi kita impress. Waduh, keren. Langsung kita perform. Nah, setelah perform, waduh, ini band mesti jadi. Iya. Kita udah ngerasa ada ini. keyakinan itu. Yes. Positive thinking. Yes, positive thinking. Oke. Line up inilah. Ini 4 personel kita harus jalan. Oke. Cut story short. Yes. Maksudnya bila kalau harus mau jalan personil yang ini dengan lebih serius, kita harus meeting, rebrand. Yes. Abang yang mengidekan? Ya, rebrand. Aku nggak mau ada kena-mena sama nama The Lipstick. Yang lama tuh nggak mau. Maksudnya ada kaitan ataupun cerita-cerita yang dulu. Berubah. Harus rebrand, kita tukar nama grup yang lain, personil yang lain. Maksudnya personil yang udah jadi ini. Jadi nama Mas Do itu terinspirasi daripada, sebab kami semua ini memang memandang karya-karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebagai sebuah karya yang sangat luar biasa. Jadi dalam satu film itu berjudul Do Re Mi, dia memegang peran wataknya nama Mas Do. Jadi kita ambilnya di situ. Mengambil semangatnya P. Ramlee itu menggunakan nama Mas Do itu untuk dijadikan nama band. Iya. Dan pada awalnya tuh Maui nggak mau. Nggak mau dia. Jual mahal. Kurang ajar nih anak. Ulang tayang.
Wih. Ketika ini di Mamak. Di kayak resto. Langsung. Kita udah bincang nak buat band. serius. Nama Masdo. Kau nak ajak kau join the band. Yes. Kau nak join tak? Macam Tui. Bukan gitu. Bukan. sombong amat. Sombong. Ada ayam goreng kan tulangnya. Kan mau jawab kan? Tapi ketika jawab dong. Bagi aku balik lu, aku pikir lu. Dia mau mikir dulu. Padahal dia itu gak punya apa-apa. Bukannya satu pernah bermain dengan... Iya, ada profile yang... Enggak. mahal ini. Duit juga gak ada. Aduh, ini anak kurang ajar. Tapi kalau dari persepsinya dia tuh lebih kepada... gimana? Perasaannya itu. Mana tahu. Kalau POV aku tuh, aku saking minatnya. Sama ada lipstick. Aku memandang tinggi Ali. Ya. Aku memandang tinggi Cherry. Ya. Sebab Cherry sama ada satu band Hujan dulu kan. Ya. Wah, keren bandnya ini. Pop Konspirasi dengan trumpet, dengan tawamu. Jadi bila diajak. And then the drama is drama Hujan. Which aku memang besar mendengar Hujan. So diajak abang-abang untuk join together. Ngeband. Uang aku cuma ada 2.000. Gimana mau beli gitar, pedal kan. Ketika tadi gak punya uang langsung. Jadi pikiranku, wah ini serius. Mereka ini serius. Aku mau bercanda-canda, ujung minggu ada show. Gitu aja. Tapi kelihatan dari gaya mereka berbincang nih. Ini kayak modal yang besar. Modal yang besar. Jadi aku harus pikir dulu kira-kira biasalah kan. Tapi setelah dipaksa mereka, malam ini juga. Aku nak kau jawab malam ni, Pak. Kira malam itu Mawi harus memberikan jawaban. Yes. Langsung. Sebab kita harus jalan cepat. Yeah. Gak mau buang masa. Jalan cepat dan juga gak ada personal yang lain mau jalan ya kan. Gitar ini gak ada nih. Lucu sekali band ini. Aduh. Oke, gak apa-apa. Highlight. Tapi the reason is kenapa kita ngajak Mawi, kita udah tahu dia gimana. Uangnya nggak ada kan. Menipu ibu bapak. Katanya sambung studi. Iya, katanya studi masih kuliah, tapi nggak ke kelas ya. Iya, nggak masuk. Iya, dia di rumah aja dia. Di rumah aja. Cut story, cut. Jadi kita udah tahu dia gitu. Kita menerimanya seadanya kan, kita udah tahu ya udah kalau lebih kepada ingin membantu dia. Kalau kita POV-nya kita. Iya. Ya udah kalau kita mau jalan seiring ya udah nggak apa-apa, kalau nggak cukup kita support gitu. Ya udah. Abang udah siap menambung dan support. Abang-abangan. Padahal uang aku cuma ada 10.000. Iya. Nah dia 2.000. Berapa sangat lah? Iya biasanya 6. Iya. Jadi rupiah aku. Oh rupiah. Sama. Tapi itulah mau ceritakan chemistry itu walaupun nggak ada jalan uang, cerita. Walaupun makannya nasi sama kecap, tapi togetherness is the yes, right. Togetherness. Togetherness. Tadi ucap ayam. Tadi bilangnya ayam. Yang bayar kita. Kita yang makan kicap itu. Kita ayam. Kita yang makan pinggan kicap, dia ayam ordernya. Aduh, parah. Dia tahu kan datang sama abang-abang kan. Makan ayam. Takkan dia yang bayar. Bang ajar nih. Aduh. Itu posisinya saat itu abang-abang sudah bekerja, Bang Mawi masih study. Iya, gitu. Tapi kita enggak, di ketika itu kita enggak pernah, kita bikin band nih, Mas Doni serius, tapi enggak pernah, kita bakal jadi famous gini, enggak. Cuma mau mengisi waktu lapang, tapi lebih serius, gitu aja. Lebih ke kita ya, maksudnya, kepuasan tuh biar ke kita aja. Kalau kita manggung, kita harus pakai gini. Kalau ini, fashionnya harus gini. Biar enggak ada orang atau satu orang di depan yang stand out. Yes. Udah, yang penting kita puas.
Pada awalnya semua beda-beda outfit, masing-masing ada outfit masing-masing. Bila dijadikan Masdo itu udah, meeting tuh yang dibincangkan, kalau mau jalan ini Masdo harus gimana, image-nya gimana, musiknya gimana, itu udah serius. Maksudnya mau bikin album kan waktu itu. Kita keluar album, kalau nggak jadi ya udah kita ke kantor aja. Lebih kita kepada udah gitu untuk profil doang. Iya gitu. Kalau memikirkan ke depannya, kalau punya anak ataupun punya cucu, kalau Atuk dulu bikinnya apa? Ada band. Ada legacy. Ada legacy. Nah, ini albumnya. Lebih itu udah, aja. Gitu aja. Setinggi itu melihat album itu sebagai sebuah profil yang kalau anak-anak cucu tanya, kita punya album dulu, ngeband ada album. Dah, cukup. Walaupun gak jadi ya. Setelah keluar album gak jadi ya udah, kita oke. Dan aku sempat bilang sama mereka juga, kalau album sudah jadi, kalau album ini berkesan, maksudnya terjual dan jadi, kita jalan. Lanjut lagi. Lanjut. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ya udah. Enggak ada ekspektasi ataupun apa-apa aja. Just berserah. Perjalanan Masdo itu selalu gitu. Kita enggak ada ekspektasi, kita selalu go with the flow. Udah jadi gini. Print lagi album kita jualan tuh hampir 10.000 kopi. Yang pada waktu itu di Malaysia physical album bukan lagi satu pembeli. Kalau terjual 1.000 itu jago. Waktu itu kita sempat jual 10.000 kan zaman kopi. digital kan. Itu sudah masuk DSP. Itu udah di era. Belum. Kita keluar tuh emang kepuasan kita ya udah jual physical tuh mau beli harus jumpa kita. Lagunya nggak ada di DSP. Di DSP nggak ada. Dulu kita ada satu single type yang lebih kurang. Kalau digital ini lain. Sebab kita nggak tahu gimana proses digital ini. Kita percaya physical, jual, uang dapat. Langsung. Udah kita bisa bergerak. Dan ada uang juga cash flow ya. Bertemu fansnya. Attentionnya mau kita sebab bikin tour. Kalau kamu mau lihat Masdo, mau beli album, harus pergi ke show dan kita bisa fotograf, intimate gitu lah awalnya. Kemudian berlanjut sampai akhirnya bertemu dengan era digital streaming platform tuh panjang bang, masih panjang lagi? Panjang, lama lah. Album first tuh kita nggak masuk digital selepas kita rakam album kedua. Baru kita yang pertama digital. Kurang lebih 2-3 tahun ya? Gap 4-5 tahun juga sih. Pertama tuh 2018. 2017 album Selamat Tinggal Pujaan. Langsung album yang kedua yang kita rekam di Abbey Road Studio itu 2019. Kita keluar 2020 pandemi. Gitu. Baru kita masuk album pertama ke digital. Wow. Aku kira tuh sebelum masuk album kedua abang-abang sudah sempat masukin ke DSP dulu enggak? Kita jualan. Kita memang physical. Wow, keren sih, keren. Tepuk tangan Mas Du. Tapi ternyata di dunia digital luar biasa sekali. Sebenarnya. Setelah kita ambil tahu ya. Setelah tahu, wah. Dulu masih mikir, tapi sempat juga sih merasa yang mungkin maksudnya memang dunia digital tuh sebenarnya menguntungkan. Tapi di awalnya kita merasa ada sesuatu yang nggak benar nih. Aku paham maksudnya. Paham ya? Nangkap. Langsung bila ketemu orang yang betul, barulah kita merasa yang digital itu wah luar biasa sekali. Pada awalnya memang kok digital gini? Sama bang. Saya pun merasa begitu awalnya. Iya. Jadi sama. Bisa bikin uang. Iya. Oh ternyata oke juga. Ternyata ada uangnya. Gitu. Nasi kicap udah jadi fish and chip. Makanan lagi yang di sini. Paris itu makanan ya? Makanan. Aduh. Umpamanya kan. Iya. Itulah kurang lebih ceritanya gimana formnya Mas Tu itu. Nice. Keren sih bang. Aku jadi belajar bahwa semua band-band yang besar lah ya gitu. Aku melihat abang-abang yang luar biasa lah gitu. Itu biasa. Manas ya. Jadi sampai ke titik itu tuh perjuangannya tuh tidak semudah gue bikin band, gue tour, gue punya lagu, gue famous. Enggak seperti itu kan. Perjalanan tuh panjang sampai akhirnya ya tadi sempat cabut pasang
personel sampai akhirnya lipstick berubah menjadi Masdo gitu. Ntar kugirannya dari mana bang? Itu kalau kugiran itu maksudnya gini, kayak The Masdo. Gitu. Kayaknya gitu. Kugiran itu short form buat kumpulan gitar rancak. Yes. Kumpulan gitar rancak. Yang sering dipakai era 60-an dulu emang pakai itu. Kugiran apa? Kugiran apa? Nice. Keren. Yeah. Beda, bukan. Bukan lagi. Itu tadi soft control tadi itu. Di sana itu Beda. Oke, ya tadi story-nya yang luar biasa keren dan inspiring sih bang. Aku kan baru 2 tahun bang gitu. Abang-abang udah 1 dekade, banyak perjalanannya. Bedanya mungkin abang-abang band, saya sendirian gitu. Sendiri lagi lumayan sih. Makan sora. Iya. Harus dibagi 3. Bagi 3 lagi produksi lagi. Kira situ. Aduh. Jadi enak. Enggak bang, tapi ya itu thank you ya sharingnya bang. Oke, enggak apa-apa. Seru-seru aku jadi belajar. Dan sekarang aku mau ngajak abang-abang untuk walking down the memory lane. Wow. Ini ya. Fakta kan sorry shot. Ini belakang. Teruskan. Aku di sini sudah dengar cerita-cerita mengenai beberapa fakta-fakta mengenai Bang Asmawi, Bang Putu Cherry dan Bang Ali. Wow. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari siapa dulu? Ini. Ali dulu, Mawi lah. Vokalis dulu lah, aku yang di belakang kan. Aibnya biar di belakang dulu. Bang Mawi. Putu dulu, let's jadi go. kita di sini untuk mensahihkan fakta itu. Betul. Oke. Betul bang. Betul. Lebih kepada membuka aib. Fakta, tengok apa. Itu buat kalau bukan ya cakap tidak. Soalnya gini bang, kalau mau tahu Dika tuh seperti apa, nih Dika tuh di sini ada nih, ini semua. Tapi kalau Masdo gitu kan, gitu. Ayo. Kita kenalan. Ayo dong. Jadi Bang Mawi dulu apa? Mawi dulu. Bisa. Oke, Bang Mawi. Yang pertama, Bang Mawi ini kalau di Masdo, menurut cerita yang aku dengar adalah untuk menjaga fashion para personel yang lain. Stylist. Gak benar. Lebih daripada itu. Lebih dari itu. Kehidupannya. Siapa yang jaga kehidupan? Iya. Menarik gitu. Menarik. Jalan-jalan. Ya betul. Jangan gitu. Fashion. Ya kan setiap orang tuh punya forte masing-masing kan. Ya. Kalau di Masdo itu kita bagi tugas. Ya bagi tugas. Dari awal dulu emang udah gitu. Dari yang meeting Mawi makan ayam ya. Makan ayam tadi. Kita udah cerita itu. Masing-masing ada tugas masing-masing. Terus kenapa Bang Mawi yang fashion? Ya karena pada waktu itu dia yang lebih berfashion lah gitu. Dia rajin ngulik fashion. Dia apa kan adanya. Muda kan. Tahu lah fashion yang up to date. Kita KL Fashion Week. Model juga. Oh ya. Model and Sombong amat ini anak. Enggak lah, kebetulan ada sedikit seperti di situ lah. Lebih suka. Gara-gara gini lah. Kalau pakai macam dia nggak ngerti bikin apa. Iya. Kalau diberi uang habis. Jadi gak bisa bagi dia. Kalau jadi manajemen nggak tahu ada show atau enggak. Gitu. Secara faktanya. Itu kita bagi di fashion fashion kita bagi fashion lah sama dia. Uangnya kita kan. Di awalnya gitu. Gitu. Fashion. Jadi perannya oke, udah fashion. Tapi aku sering bincang juga. Enggak aku seorang doang. Dia akan bagi ide, kita juga yang akan bincang. Oke enggak? Mau enggak kalau ini? Dia akan bagi suggest gimana. Ini oke nih kalau kita pakai gini. Putu. Kalau beli baju tuh dulu bareng. Pergi selalu bareng. Jadi kalau ini Putu enggak suka. Ini nggak ada size-nya gitu. Jadi karena aku dari dulu emang parah. Parah mencari bajunya bersama-sama. Dulu masing-masing ada taste. Belum ada uang yang cukup ya. Jadi kita harus pergi ke toko yang mungkin udah siap, udah jadi. Yang murah lah ya. Yang murah size-nya nggak ada yang belum ke itu ya, Johor Baru itu ya. Itu belum. Outlet itu kan. Belum punya uang tuh. Ya kita ke apa tuh kalau di sini panggil bundle itu? Thrifting lah. Thrifting juga. Tapi susah kan kalau di thrifting mau nyari 4 baju yang sama.
Itu susah. Iya, susah. Size-nya. Iya. Waduh. Size lah paling masalah. Jadi faktanya benar. Benar dong. Tuh, faktanya benar berarti ya. Lama ya. Ini drifting nih BTW. Ini ngomong drifting ini. Fashion dia nih. Dulu senang drifting. Jaket, parasut. Sekarang udah berbeda dari yang udah baru kan. Enggak juga. Enggak juga. Toko aja. Uniqlo. LV. Alvin. Kan tadi the streaming platform. Paham sih. Iya, paham. Kita ngerti. Selanjutnya. Katanya Bang Maui ini paling lucu dan paling komedian. Enggak. Itu enggak benar. Raja Lawak. Masing-masing ini lucu nih. Tapi emang betul sih. Gak karakter Maui itu memang gitu. Memeriahkan suasana. Iya. Memeriahkan. Nah, kalau kehadirannya itu lebih ada datangnya pasti orang senang lah. Iya. Dengan cara PR-nya. Kan udah ngerti kan kenapa diajak kan. Kenapa mau keputusannya malam ini kan. Itu sebab aku gak mau ngomong. Iya, gak mau cerita. Jadi gini, Sombong orangnya sombong amat dia. Jadi kalau macam aku itu agak introvert. Ya. Ya. Sabar. harus ada time. Iya. Kalau harus ada, aku lihat suasana dulu gimana. Kalau terserah mood juga. Yeah. Tapi kalau dia datang, dia yang bikin kalau di meja itu sedang bicara yang serius, datangnya dia habis. Dia datang tuh udah gitu. Gitu. Memang benar lah lucu. Yeah, lucu ya. Bang Maui merasa begitu Bang berarti? Dia kayak enggak lah, aku menjadi diri sendiri aja. Aku senang sama enggak semua orang juga kita menjadi diri sendiri kan. Iya, jadi betul. Mungkin chemistry sama Bang Kutu, Bang Ali. Itulah. Sekarang pakai abang ya. Tiba tadi enggak ada pakai abang tadi. Sialan deh. Oke. Terakhir. Keluar lagi. Katanya Bang Maui ini paling gak on time. Apakah benar? Oh ini enak. Ini enak. Untuk kamu baca aja udah tahu kan nggak benar kan. Dari mulai meeting di malam itu yang makan ayam itu dari situ telat. Itu telat. Iya. Kenapa tinggi suara? Marah. Emang dari dulu. Aduh ya Allah, sampai gatal kita. Itu emang Maui. Bayangkan kalau kita ke luar negeri. Kejam. Bayangkan dulu. Harus naik pesawat. Oke, kita kan bareng-bareng. Betul. Sampai kejadiannya lepas flight. Harus beli flight yang lain untuk dia. Dia. Punya telat. Separah itu pernah. Separah itu. Kalau kita harus ke bandara awal kan. Betul. 2 jam, 3 jam. Boarding. Iya. Itu dia. Maui. Dia orangnya tenang. Tenang setenang-tenangnya. Yes. Enggak. Kita yang ribut. Mana dia? Wih. Dia tenang. Tak apa-apa, beli flight yang lain. Iya. Jumpa di sana. Iya. Wah, Itu dia Asmawi. Tapi telat manapun, kalau misalnya show ataupun pekerjaan apa, bisa start. Oke. Maksudnya bukannya udah manggung 3 lagu baru aku sampai cocok gitar, enggak. Tapi kayaknya ini mau di objection ini di sini. Kenapa Bang? Ada time-timenya, telatnya dia itu memang gimana ya? Walaupun telat, tapi pas gitu. Kita ini yang udah awal lama nunggu, udah datang terus sas. Maksudnya timingnya itu kita, wah cemburu banget sih. Iya. Gimana kamu telat tapi pas gitu, masuk. Iya. Kayak ada satu kejadian juga, Hah? naik flight, bandara, katanya jam 7 flight. Pagi Bang, 7 pagi. Kita datang jam 5. Iya. 5 pagi. 5 pagi. Oke. Dia telat lagi nih. Aku bangunnya jam 9. Kebetulan flightnya delay. Paham gak perasaannya gimana? Bandaranya jauh. Tapi datangnya dia sama kita. Sama, duduk, satu tunggu flight. delay. Nih,
Laki bastard. Iya. Sering juga terjadi perkara-perkara situ. Iya. Aku punya teman basis bang, namanya Iyong, dia di Bandung. Dia selalu bilang aku laki bastard. Enggak, dia. Ini laki bastard. Ini. Iyong. Delay. Iya. Tapi dia udah berkat doa. Tapi dia yang Dia tenang. walaupun laki, tapi ada bodohnya juga. Iya. Udah bangun lewat, beli flag lain. Dia udah standby, udah bangun lewat, beli flag lain. Bagusnya dia beli sendiri, nggak mau nyusahin teman-teman. Ya, oke, udah beli. Nggak pernah nyusahin. Udah beli, dia tenang di rumah. Kita, flagnya delay kok. Flagnya delay. Oke. Aku udah beli tiket yang lain. Jadi aku datang sama kita. Bang, ajarin caranya. Berguru biar hoki terus hidupnya bang. Hoki banget hidupnya bang. Bagus itu. Santai aja lah, santai lah itu. Tapi jangan sih. Jangan. Iya, enggak sih. Jangan ngikut ya. Ya, telat itu deg-degan gitu. Kita yang enak. Kita awal. Iya. Daripada telat gitu. Kita ngerasa roadman kita, manajer kita itu pusing. Bebannya dia. Iya. Beban dia tuh tinggi. Gara-gara dia aja. Rambutnya udah sikatnya nggak tahu belah mana kiri kanan ya. Iya. Pening, pusing ya. Maaf Ceman. Ini kita baru ngebahas satu member, saya udah lemas nih. Let's go. Selanjutnya. Bang Mawi, aku beri kesempatan untuk memilih setelah ini Bang siapa dulu? Pasti Putu, Bang Alilas. Putu ya. Karena dia vokalis. Oke. Bang Putu Cherry. Ada yang manggil? Deg-degan. Menurut cerita, perbedaan antara Bang Mawi dan Bang Putu Cherry adalah Bang Putu Cherry selalu on time. Langsung ada objection di belakang. Betul gak? Aku yang kita banyak. Netral. Ya. Kalau dari sudut pandang aku, Cherry itu memang selalu awal. Awal malah ya. Kalau dari rankingnya tuh, dia nomor 1. Aku nomor 2, dia yang terakhir lah. Dari personilnya Mas Do, dia akan selalunya awal. Dan dia selalu merasakan dirinya gimana ya? Jangan sampaikan. Maksudnya gimana? Rasa iyalah dia yang terawal. Tapi nanti geraknya Mawi telat. Tapi bareng juga. Paham nggak perasaannya? Kita yang awal nih udah sibuk-sibuk. Yang lambat santai aja. Tapi jalannya sekali. Bareng. Tahu nggak? Iya tahu. Sebenarnya bukan aku telat. Dia yang terawal. Bukan. Bukan gitu. Bukan gitu konsepnya. Kamu diam. Boom. Kamu gak bicara apa-apa. Tapi kalau menurut aku ya, aku setuju. Contoh call time-nya jam 12. Jam 10 udah mana? Jam 10? Sial ini. Gak ada kerjaan lain dia. Jam 10 dia suka... Bukan ya, awal. kita kan kerja sama orang. Iya betul. Menurutku prinsipnya gitu, biar awal supaya kita nggak menyusahkan orang lain kan gitu. Karena kita bekerja itu membawa nama bandnya band itu. Mas Do, iya. Gitu. Nanti nggak mau band. Dimanapun nanti orang bisa bicara, wah ya udahlah nggak mau masuk dah. Mereka tuh sering telat, nggak bisa kerja sama. Gitu. Sebab gua ke situ. Nah, ya dari awal memang itu. Sejauh itu ternyata ya bikin revisinya ya. Apakah karena itu nyambung sama versi fakta kedua di mana Bang Putu itu tugasnya untuk supervisi manajemen. Iya. Nyambung tuh kan. Menjaga marwah dan nama baik band Mas Do, makanya manajemennya diserahkan kepada Bang Putu. Di awalnya emang dia yang manajer. Belum ada manajer, dia yang bagiannya tugasnya adalah untuk bertemu PR-nya. Dia suka itu. PR-nya. Kelebihannya di situ, jadi kenalannya juga besar, suka bercampur gaul dengan semua orang, jadi mudah. Dia pun menjual band, aku ada band, ini Mas Do, gini. Dia yang jual band pada awalnya. Dan juga karakternya Putu ini mungkin disenangi lah. Ketika awal-awal di... Tapi penuh tipu muslihat. Bagaimana? Muslihat. Itu kan. Tapi contoh ya. Awal-awal pergi show gitu kan. Kita kan datang show bawa gitar. Dia enggak. Putu! Cari! Dari jauh orang udah panggil dia. Putu! Oh ramai benar kawannya. Siapa nih? Temannya ramai. Suka ini kan, suka apa? Begaul gitu. Senangnya manusia. Tapi kalau kita dari sudut bisnisnya itu,
kalau kita nggak punya kenalan, kontak, kita nggak bisa ke depan kan. Gitu. Jadi untuk bikin sebuah band itu kita harus adanya itu. Kan, ada kontaknya. Ingin berjaya kan ada usaha, doa, tawakal, kabel. Koneksi, kabel. Networking. Itu maksudnya harus. Ingat ya, jokes Malaysia pelajari sekarang nih. Ini jokes Malaysia nih. Gitu. Baik. Nah, satu poin terakhir mengenai Bang Putu yang dari tadi sebenarnya dari kita kenalan ngobrol-ngobrol segala macam itu, aku merasa Bang Putu ini paling pandai berbahasa Indonesia. Aduh, ada sejarahnya. Itu kayak makanya tadi sempat Pak Dias juga bilang kayak orang Jawa ya. Medoknya ya. Wah, Anda juga bisa rupanya medoknya. Dia emang Jawa. Mau ya emang Jawa. Aku. Siapa aku? Serius Bang? Iya. Wong Jawa ini. Wong Jawa. Ke Jawa itu oke, sing ngomong Jawa ya oke. Dur-durunnya oke. Ini dia Malaysia medok Gua ada lucu. Malaysia medok. Ali juga iso Siti Jawa juga. Ya bapakku orang Wong Jawa. Tapi aku nggak bisa ngomong karena nggak diajar gitu. Ya. Tapi kalau mau ya emang dari neneknya apa semua itu nurun bahasanya. Di rumah lah. Bahasa di rumahnya itu Jawa. Bahasa pertamanya English. Dan Jawa second. Wow. Oke. Cut story short English. Tanda doa. Bang Putu tadi bahasa Indonesia kenapa akhirnya jadi pertama kali ke Indonesia tuh tahun 2007. Itu tour bareng band namanya dia. Iya, band lama. Bukan. Dia sama Hujan teknisi. Teknisi saya sama Hujan, ya. Teknisinya. Jadi 2007 itu sama band saya Green Paver. Kita udah tour di berapa kota ya? 5-6 kota. Di Jakarta, Bandung, Jombang, Semarang, Bali. Oke. Nah, jadi 2007 itu pertama kali datang ke Indonesia tuh udah Indonesia tuh apa? Lain lah. Ya. Kita nggak sabar nih cerita nih dulu kan kita paling ini MySpace. MySpace. Jadi berpeluang tour sama ini ERK baru itu bau tahun Efek Rumah Kaca sama ada Kade Adams apa namanya? Sigit bukan? Bukan. ERK apa lagi ya? Metallica. Bukan. Siapa lah? Lupa lah. Metallica. Jadi tour itu berapa lama? 9 hari kurang lebih. 9 hari. Jadi personel yang kalau basis nongkrongnya sama basis gitu. Oke. Drummernya sama drummer. Jadi bahasa Indonesia tuh asik buat saya. Jadi suka. Oke. Nah, jadi dari situ udah berteman sama orang-orang ini kan. Jadi kita selalu kontak, call, ngobrol. Jadi dari situ belajar bahasa Indonesia. Oke. Jadi minat lah gitu bahasa Indonesia. Sampai katanya apa yang diceritain sama saya, bapaknya call. Ngomong bahasa Indonesia sama bapaknya. Indonesia, Bapak. Oh iya. Kamu ini kenapa? Sorry Pak. Udah kebawakan. Bahasa Indonesia ketika itu masih di Indonesia. Kenapa cakap bahasa Indonesia? Sorry Pak. Saya lagi sama teman-teman nih. Jadi emang suka bahasanya. Ya. Dan juga saking namanya Putu. Iya. Kira orang Bali. Iya 2007 datang namanya apa? Putu. Oh dari Bali. Enggak. KL asli, KL. Nice. Baru tahu tuh Putu banyak namanya di Bali. Oh itu pertama kali abang tahu Putu tuh nama Bali. Di Bali ya. Tapi belum sampai ke Bali lagi gitu. Oh sekarang belum tur ke Bali lagi belum? Terakhir itu 2007 ke Bali. Jadi bagi IO di Bali ini tolonglah ini Masdo. Pikiran Masdo. Ayo. Putunya mau ke Bali. Bang Putunya mau ke Bali. Pulang kampung saya. Aduh. Baiklah. Terakhir berarti Bang Ali. Ya. Sini. Bukan. Sama aja. Yang pertama. Di Masdo, Bang Ali ini bikin lagu dan bikin lirik job desk-nya. Tadi sudah dibahas juga, tapi emang abang senang songwriting dari dulu berarti Bang? Sebenarnya
aku nggak ada ilmu apa-apa tentang songwriting, gimana nguliknya. Cuma gimana ya? Tapi mana saya tahu. Ya itu persoalannya. Gimana datangnya bakat itu? Bakat yang menulis itu kan? Sebab kalau menurut seorang yang berumur waktu itu kurang lebih umur 15 tahun, 14-15 tahun, gimana caranya bikin lagu, bikin nada. Itu sesuatu yang di luar pikiran. Nggak ada formal kelas atau apa. Nggak pernah pergi. Cuma by heart. Apa yang dirasa, dan bikin. Betul. Sama. Itu mungkin diberikan yang maha kuasa lah. Ya. Tapi memang gitu. Kenapa kita di awal Masdo itu milih, ya udah kalau buat karya itu Ali. Karena apa yang keluar dari Ali itu udah emang jadi. Kalau buat lagunya ke modern tuh nggak jadi. Keluarnya tuh udah klasik buat Masdo tuh. Ya karena aku udah di brainwash. Didengarkan lagu-lagu di zaman-zaman retro 60-an, lagu-lagu Piramli. Banyak mendengarkan itu. Jadi asik untuk aku tuh, enak. Lagu era itu aku suka. Jadi cut story short. Tapi tak jumpa lagi. Tapi kalau dari proses penulisan aku tuh lama sih sebenarnya. Ya. Lama. Ada orang yang pegang instrumen terus jadi. Aku tuh mengambil masa yang agak lama. Kayak lagu Dinda itu penulisannya makan tahun. Baru jadi sepenuhnya. Setahun bang? Setahun. Kurang lebih. Sebelum lagu Dinda itu first single Masdo adalah lagu Bunga. Itu pun bertahun menulisnya. Itu lebih 6 tahun ya tuh. Sebab masa penulisan itu masih ceritanya itu belum habis. Abang menuntaskan dulu yang jadi inspirasi di dunia nyatanya dulu, baru move ke lagu. Maksudnya masih nulis tuh gini, part endingnya belum jumpa. Tapi masih ada ceritanya sama in reality. Gimana endingnya. Karena aku itu kalau menulis tuh aku duduk dalam mood situasi apa yang ingin disampaikan, aku suka meletakkan diri dalam lagu. Perasaan itu supaya gimana ya, bila kita nyanyikan itu lebih feel. Sebab kita nulis, kita pun merasakan perasaan itu dan penyampaian itu lagi hit. Kita nyanyi itu kalau dari hati lah ya. Ya, aku percaya kalau kita menulis dari hati, ikhlas, pasti yang mendengarkan itu bisa rasakan yang sama. Makanya abang waktu bawain Pre-Jerry pertama kali di hallway dengan energi yang seperti itu, rasanya plong ya. Melihat orang sing along itu, Nah itu minimal itu apresiasinya terhadap orang yang mendengarkan. Tapi sedikit ya. Silakan. Oke, dah bilang. Belum. Ali ada bilang yang dia bakatnya tak tahu dari mana. Aku ketika mendengar pertama kali band The Lipstick, ketika itu aku umur 16 tahun. Jadi untuk dia menulis di ketika itu 17 kali. 18 kan beza aku. Di usia 18 19 udah bisa bikin karya kayak gitu, bagiku keren. Apa yang didengar, apa yang influence-nya apa. Dan pandangan aku lirik Ali berbunga, tapi nggak terlalu berbunga yang terlalu berbunga. Gimana ya? Oke. Berbunga, tapi tidak terlalu berbunga yang terlalu berbunga. Iya. Bunga yang kecil yang baru mau gitu. Contoh ya. Contoh bang. Apa tuh? Bang, perlu kita buat contohin bang. Contoh ya. Jika hanya mimpi cara kita bertemu, maka jangan pernah coba kejutkan aku. Itu straightforward bagiku. Tapi cara penyampaian itu poetik gitu. Ini aku malah cerita ni nampak. Remang ni. Bukan. Ya ampun. Bukan cerita tu. Bukan. Bang, Napas bang, tenang. Kejut tadi. Masih ingatkah kita
Bercanda. Di malam itu hanya kita berdua. Simple. Tapi kata-katanya tuh ya. Kata-katanya tuh. Tuh bang. Iya. Keren bang. Indah jangan marah. Takut nanti bekas tua. Enak juga suara kamu ya. Tapi benar sih. Lagu gimana ya perasaannya? Jangan sedih dong. Aku yakin kamu pasti merasakan. Sebab kamu nulis. Ya. Feel-nya bila kamu dynamic of the song. Betul. Ref. Ya. Di sini yang akan menceritakan segala-gala sebuah lagu ini. Klimaksnya. Klimaksnya ini. Perasaan itu kamu curahkan di situ bila this is the time. Kalau lagu Bunga itu di fasa itulah. Jika hanya mimpi cara kita betul, maka janganlah kejutkan aku. Feel-nya adalah kamu bayangkan perasaan orang yang lagi parah di waktu tidurnya itu maksudnya dia boleh bermimpi untuk bertemu dengan orang yang dia cintai. Wih. Itu aja cara ataupun time yang dia ada untuk bertemu. Dan kalau bisa jangan pernah kejutkan dia karena dia mau stay di dalam mimpi, dalam dunia itu. Keren loh. Kalau kalian ada yang paham mengenai songwriting, penulisan lirik ataupun puisi, itu barusan deep banget loh. Iya. Kalau diolah lagi. Jangan pernah kejutkan, maksudnya apa? Jangan. Biarkan dia bahagia. Itu dia akan diganggu. Kalau dia bangun dia akan kembali ke sini. Iya. Dia udah nggak akan indah lagi. Iya. Biar dari stay di situ. Jangan dong. Aku ngerasa tuh. Iya. Jangan dong. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Waduh. Menurut cerita yang saya dapat, Bang Ali ini adalah decision maker kalau di Masdu. Pasti dong. Setuju dong. Tapi yang bersangkutan ekspresinya kayak gak setuju Bang, coba gimana? Gak juga sih. Bentar dong. Nanti dulu. Apa? Aku sebagai accountant ya di dalam. Emang harus ada approvalnya ya. Oh. Kalau di accountant tuh dia maker, aku checker. Okay. Jadi dia yang bikin, aku yang approve. Tapi kalau di hal-hal lain, kalau aku sendiri pun kalau mau buat keputusan apa-apa, tak kira lah musicality ataupun baju. Enaknya dari dia. Kita nggak ada, Ali is a boss. No. Yeah. Kita masing-masing ada perbincangan. Yes, job base. Tapi kita lebih aman, kita lebih rasa keputusan ini harus dibuat oleh Ali gitu. Bang, abang MBTI-nya pernah ngetes nggak? MBTI itu apa? MBTI itu yang introvert. Misal aku INFJ, J-nya judge. Jadi aku selalu melihat sesuatu tuh ngelihat dulu lawan bicaraku seperti apa, aku treatnya mereka seperti itu gitu. INFJ. Ada INTP, P-nya itu apa? Terus kalau extrovert, ENTP gitu misalnya. Pernah ngetes nggak? Enggak. Aku penasaran, kayaknya abang sama aku sama deh, mirip deh. Kamu INFJ. Di mana mau ngetes tuh? Ada namanya 16 personalities. Nanti abis ini kita coba. Kalau aku tuh pahamnya aku tuh dia ada introvert, extrovert. Yang di tengah-tengah tuh ambivert. Ya, aku merasakan aku baca apa yang ditulis tuh aku lebih di ambivert. Karena kadang-kadang abang merasa, lingkungannya kayak gimana, gue akan ikut, ya kan? Aku melihat dulu gimana, kalau pas baru aku ada mood untuk bicara. Kalau enggak aku diam. Jadi satu lagi Bang, abang tertarik sama literasi dan sastra nggak? Iya. Aku merasa dari tadi makanya energinya Bang Mawi, Bang Putu, Bang Ali. Bang Ali ini tipikal yang kayak kalau dipancing keluar semua nih. Iya nggak? Iya. Kalau pandai pancingnya. Iya. Seru. Yang aku penglihatan apa seperti itu. Best. So cenayang aja sebenarnya. Berarti tugasku dulu. Ya. Gini, apapun harus bagi semangat atau memberi spark buat Ali supaya kita bisa jalan. Iya. Ini harus karena drivernya dia. Iya. Aku cuma apapun keadaan cuma bannya. Cuma bannya aja. Dia emang gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang. Ya. Gitu. Jadi gara-gara itu kita ke Indonesia 2019. Kita udah di fase,
kalau di Malaysia tuh mau bikin apa lagi kita udah nggak tahu nih. Nah kita harus turun, kita nyari that fire, yang bisa spark kita. Oh susah. Kita harus ke Indonesia. Saya bilang sama mereka, yuk kita bikin tour di Indonesia. Kita mulai dari bawah. Yuk. Nah kita kan udah berapa 5 tahun gitu ya. Jadi nggak mau rasa selesa gitu. Jadi kita harus ada ini sparknya. Nah, supaya kita ada nggak mau ada udah selesa itu nanti kita habis. Sorry bang, ibarat kata gini mungkin ya. Abang yang bikin kerangka bolanya, Bang Mawi yang nyiapin catnya, yang nyiapin warnanya apa segala macem, Bang Ali yang membentuk itu jadi sebuah bola. Iya. Kenapa bola? Contoh. Filosofinya. Tanya gitu. Contoh. Misal masakan. Ini suka masakan. Karena tadi ayam. Kalau bola. Bang Putu ini yang nyari ayamnya. Nah, Bang Mawi itu yang mengkonsepkan dia jadi ayam goreng gitu. Dia jadi ayam bakar gitu apa. Dan Bang Ali adalah yang bikin dia ini ayam gorengnya jadi gitu. Paham. Ya gitu ya, kurang lebih ya. Paham. Kurang lebih gitu ya. Jadi kenapa kita harus ada decision dari Ali itu gara-gara itu. Ya. Supaya dia bisa, ini ayam gorengnya. Ya. Wih, asik. Gitu. Keren. Ketika recording pun kalau gitarnya kalau mungkin nggak tahu lah. Ya. Kalau sebagai gitaris punya egonya kan. Aku lagi jago daripada dia semestinya. Iya. Tapi aku harus minta proposal dia. Iya. Mana ya? Apa-apa pun nanya ke dia. Karena keluaran dia pasti. Tapi memang kita ada itu. Kalau Ali setuju bermaksud ada. Ya. Kita percayanya itu. Kalau tak dia nggak bisa drive. Nah, kita harus ini. Aku ini sendiri. Tapi aku melihat ini abang bertiga, makanya kayak ini nih sparknya dari tak gitu. Ujungnya di Bang Ali gitu. Iya. Wow. Terakhir. Sebelum tuh ya. Apa? Senang banget ya ngobrol sama Dika. Makasih. Serius loh. Makasih menjadi energinya luar biasa. Terima kasih. Aku yang seneng karena kalau aku ketemu sama yang dalam tanda kutip frekuensi yang sama nih. Ini kayaknya sampai overheat kita akan ngobrol. Karena aku nggak banyak bisa ngobrol sama orang bahasa jujurnya. Paham. Iya kan? Iya. Terakhir. Mengenai hobi. Bang Mawi kan tadi di bawah sempat cerita Bang Mawi ini Manchester Israel. Apakah Bang Ali juga sama? Kalau tim bola itu memang sukanya Manchester United. MU. Tapi bukanlah yang baru menangkap nih kan? Ya. Dengar ya semua ya. Ini syuting setelah FA Cup lewat. Iya. Tenang dong. Maksudnya aku tahu bola tapi enggak terlalu gila-gila gitu. Tapi aku tahu aku suka Manchester United dan tak suka tapi sebelum era-eranya David Beckham. Tapi masih nonton juga yang sekarang nih tapi kurang. Udah pasti kurang kan? Sebab kalau Oke. Kita udah tahu tuh. Satu pertanyaan off the script. Anthony apa kabar? parah ya. Jual. Mahal tidak berguna gitu. Pusing. Putar-putar dia. Anthony, aduh lucu sekali. Aduh. Baiklah, Bang Masdo, kita main game dulu ya terakhir. Iya, ayo. Kita main game. Ini Xbox ya? Bukan. Iya benar. Bukan tapi, game tapi ini. ini udah lama nggak di Kan game ini. Nanti abis ini aku ajak ke studio. Kita lihat di studio ada game. Bercanda aja. Yang pertama, jadi akan kita main namanya uji kekompakan. Aku punya 5 pertanyaan. 5 pertanyaan yang ini dijawab bareng-bareng. Aku akan hitung 3, 2, 1 baru jawab. Oke. Kita lihat apakah Masdo sekompak itu. Oke. Yang pertama, sebutkan nama bulannya Masdo. Udah jadi Masdo ya, terbentuk. Oke. 3, 2, 1. Januari. Januari, Februari. Oke, alasannya. Alasannya. Tadi abang jawab apa? Sorry. Februari. Abang berdua? Saya Februari. Oke.
Saya Januari. Nah, kenapa ada perbedaan ini? Karena kita nggak pernah nyambut ulang tahun kita. Bukan, nggak pernah tahu spesifik tarikh sebenarnya. Masdo itu ditubuhkan. Kita just ambil 2015 Januari. Oke, ada show. Iya, betul. Sorry, maafkan saya. Baru ingat. Show yang kita pertama kali pakai nama Masdo itu 15 Ulang Januari. tahunnya di situ. Iya. Tapi kita nggak pernah selamat ulang tahun. Ya, kita nggak pernah. Cuma ya udah di tahun 2025 kita 10 tahun. Iya. Kas. Oke. Berarti valid lah ya, mau Januari Februari dekat lah. Iya. Valid. Selanjutnya, siapa yang paling lama kalau harus bersolek atau dandan di Masdo? 3, 2, 1. Mawi. Ali 1, Mawi 2 yang jawabnya. Kenapa ada perbedaan ini? Coba dijelaskan. Siapa mau start dulu? Aku start dulu. Boleh, silakan. Kamu contoh. Kamu bukan defend diri sendiri ya? Bukan. Oke. Contoh, semalam aku telat. Call time-nya contoh lah jam 8. Jadi aku dikejutkan call jam 8. Jam 8 suku. Iya. 8.29 aku udah di bawah, siap. Mandi, jangan tengok kayak gitu. Iya. Aku pikir abang turun aja tanpa dandan bang soalnya bang. Aku sudah ready. Iya. Oke. Aku bisa bersiap dalam masa 30 saat. Aku laju siapnya. Cherry juga laju. Ya. Karena aku pernah, sebantal apa kan. Oh. Tapi ini, waduh. Kasih. Kamu sambung lah. Oh bukan, saya kan beda. Saya kamu. Oh iya? Iya. Maaf dong. Aduh. Ya udah, terjadinya pagi tadi. Cukup. Gimana sih? Telepon receptionnya. Ya. Halo, mau Ayen ada nggak? Ya. Oke. Yang telepon ini mau ini. Udah. Jam berapa tuh? Jam berapa? Jam 10. Jam berapa ya? 12 1. Udah lupa lah. Oke. Tapi malam. Betul. Ya. Betul. Oke. Malam. Jadi Ayennya udah sama mau. Ayennya. Ayen. Oke. Jadi kita nunggu Ayennya. Kak Ayennya. Jadi Ali ke kamarnya Mawi. Betul. Mau ngambil kan? Kan. Cerita biar benar. Cerita kamu nih. Ada jas lah. Beda. Tadi dengarnya lain dong. Oke gini. Full kronologi. Kronologinya begini. Oke, kita udah tahu hari ini akan ada radio pagi dan juga ada podcast. Ya. Mawi akan siapkan apa mau dipakai. Ya. Mawi baju dipakai. Oh iya. Jadi Mawi beli baju, shirt nih. Ini. Jaket. Di setiap show lah aku harus list lah. Jadi baju yang kami dalam bagasi kan ronyok gitu. Oh makanya harus di iron tadi. Iron. So tanya Mawi, saya bilang kamu, harus ada iron. Jadi Mawi katanya nanya reception, call. Semalam kemarin. Kira sebelum pagi ini lah. Ya. Jam berapa gitu, 2 pagi gitu the call udah ada di kamarnya dia. Ya. Sama kan ceritanya tadi. Oke. Tapi pagi itu salah ya? Salah. Saya minta ironnya jam 8 pagi kurang lebih, bangun pagi. Saya call, sebab saya nggak tahu iron ada di biliknya dia. Saya call reception. Halo, ada nih iron baju nggak? Oh nggak ada pak, jam 10 baru ada. Jadi parah. Akhirnya kebetulan saya bilang sama grup, iron gini jam 10 baru ada. Mau cakap, iron di bilik dia. Saya ke kamarnya dia, mau ngambil iron, mengharapkan ambil terus lah. Iya. Maksudnya nggak ada urusan menunggu. Oke, masuk bilik Mawi. Ini udah pada bangun ya, awal ya, jam 7 ya. Banyak kan, Ayen itu udah ada di biliknya jam pagi. Sebelum 8 pagi, mungkin jam 12 gitu lah. Masuknya bilik Mawi. Baru hidupkan Ayen, baru mau gosok baju. Dia. Kenapa nggak dari? Nggak dapat Ayen. Kenapa harus nunggu pagi? Udah habis. Belum. Jadi saya nunggu, Wah, unik. Ya. Itu kan nunggu Mawi Ayen kan. Jam 7 lebih gitulah ya.
Kalau di sini kamu? Oke, kan udah nunggu. Iya. Dia udah iron, jadi kamu ambil iron, kamu ke kamar, siap. Betul. Yaudah yuk, breakfast. Yuk. Baunya nggak ada. Belum turun dia. Yang paling awal bangun. Nih. Kan udah iron kan tadi nunggu. Tapi yang nurun, yang dapat lambat setelah. Wah, jadi alibi. Dia santai. Iya, santai orangnya. Santai. Setiap cerita punya dua kan. Silakan. Kamu seorang judge kan? Iya. Aku suka keadaan itu. Oke. Penceritaan itu kalau di court ya. Harus ada buktinya. Kita ada bukti dong. Kita ada bukti. Apa? Oke. Jam 12 malam. Ya. Aku mencari Ayin. Ya. Nggak diangkat. Berjam-berjam. Jadi di dalam resepsinya nggak angkat. Jadi ini siap minta. Oke. Chatnya. Yuk, so short putih tay. Oke, kena iron baju. Nah, 11.57. 11.57. 11.58. 12.01 dapat rohnya reception tak angkat. Ini 12.51 jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Ya. Ya kan? Ya. Angkat. Ya. Aku coba. Jam 2. Angkat. Oke. Hantar. Oke, dah hantar. Jam 2. Pasti capek. Iya. Oke. Pagi bangun. Ya. Pagi bangun, bentar. Kita ada bukti. Hakim, jangan risauti. Oke. Saya suka ini. Morning bestie 7.30. Ali. Oke. Morning bestie Paan. Morning. Ali. Iron baju pukul 10 pagi baru available. Oh itu tadi ya, lanjut ceritanya yang tadi. Oke, nyambung. Iron dia. Ya. Peduli apa aku, dia punya iron. Iron aku 2 pagi udah sampai kan. Di hotel itu ironnya cuma ada 1. Oke. Banyak kan? Iya. Sabar. Yang ada sabar. Iya. Jadi 7.40. Aku sebagai rakan. Oke. 10 pagi nanti kamu telat kan. Baik On niatnya. time-nya 8. Iya. Jadi aku hantar gambar. Sini dong, ada iron. 7.43. 7.43. Iya. Call time 8.30 kan? Iya. Oke. 8:30 ya. 8:30. Jadi santai dong. 7.43 bangun, sholat. Sholat apa? Sholat apa? Kan nggak bisa subuh. Kan baru bangun. Oh, di kodok. Iya. Jadi kalau ironku, aku lambat. Ini punya aku. Aku lambat iron. Peduli apa aku? Kamu mau minjem? Selfie. Kenapa Tapi enggak? sebenarnya itu gini. Udah pada siap kan 7.45. Betul. Kenapa harus turunnya jam 9? Itu pertanyaan itu. Betul. Pertanyaannya itu kan udah di iron kan. Benar sih. Kita udah keluar dulu sarapan. Maunya di mana? 9 dong. Santai. Breakfast dulu. Udah ada gitu. Breakfast dulu. Oh tadi nyambung ke yang tadi ceritakan sesi sebelumnya bahwa Bang Mawi ini orangnya chill, santai. Walaupun udah telat. Iya. Emang gini. Oke kan? Jadi yang Arif siapa pemenangnya? Memang Mawi yang paling telat Iya. kan. Fakta bahwa iron itu ada di kamar 743 betul ada buktinya. Tetapi sebenarnya saya harus berdiri di tengah ini kenapa menanyakan juga kenapa Anda telah turun itu sebenarnya. Gitu. Tak semua bisa diceritakan. Jangan Baiklah kalau begitu Lanjut ya kita lanjut ya. Wah, satu soalan udah setengah jam ya. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Kita bikin jadi tadi cut story short aja ya. Iya. Cut story short. Jadi satu pertanyaan terakhir. Kugiran Masdo. Iya. Peri jerih atau Dinda? Oh saya. Ini kiri. Siap ya. Udah mikir ya? 3, 2, 1. Dinda. Kenapa? Buat gue. Ali. Ya ada. Ini Mawi. Udah salah makin salah. Ali butuh. Buat gue itu pribadi ya Dinda itu bawa kita tuh jauh. Ya. Jauh satu. Rezekinya tuh berpanjangan sih. Dinda. Nyawanya tuh panjang. Jadi buat
Masdo itu bisa keluar negeri, bisa bikin itu ini gara-gara Dinda buat saya. Lewat Dinda. Iya. Lu? Ya dulu. Sama kalau aku kayak gitu. Memang membuka pintu rezekinya luas. Iya. Nggak habis-habis. Udah viral di Malaysia, habis viral di di Indonesia, bisa ke tak pernah terpikir ke Abbey Road. Iya. Ya rezeki lah kan. Dinda. Tapi untuk Prejeri jangan terasa ya, karena kamu baru lagi. Baru lagi dong. Prejeri kamu. Nanti kita kerjain ya. Iya, Prejeri kayak manusia ya. Iya, kayak manusia dia. Itu kan karya kita. Iya. Tapi itulah Dinda, permulaan kita bisa jadi sebuah band yang dimana kita sekarang. Bang Ali gimana Bang Ali? Saya itu mengapa Dinda, memang kalau Dinda itu sangat spesial buat saya. Ya. Karena Dinda itu adalah istri saya. Oh iya. Dinda itu saya nulis. Relax lah. Oh, itu tentang istri. Iya. Kalau dibaca, diulik dari liriknya, waktu itu kami masih lagi berhubungan LDR. Oh. Nah, jadi bila pasangan LDR ini pasti merasakan kepercayaan itu agak kurang. Lagi lu anak band. Iya. Oh. Dinda ini di Johor, kerjanya di Singapura, aku di Kuala Lumpur ke band. Iya. Jadi pastilah ramai fansnya dan sebagainya. Jadi Dinda ini pasti ada satu perasaan yang benar enggak sih? Oke. Jadi itu yang aku nulis. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Karena setia orangnya takkan pernah mendua, kayak gitu. Memujuknya dia waktu itu. Oke. Kiranya aku ngeband itu mencari rezeki untuk menghalalkan kamu. Alhamdulillah sekarang ada 2 orang anaknya. Tapi ternyata menghalalkan itu memberi rezeki kepada kita semua sih. Iya. Amin. Iya. Kita jadi band yang bisa kemana aja tuh dari situ. Benar. Dan bisa ketemu sama aku dan aku ketemu sama abang-abang hari ini. Itu lewat salah satunya mungkin jalur rezeki lagu itu. Iya, gila. Alhamdulillah. Dinda itu sangat luar biasa lah. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mas Do. Abang-abang, ini seru sekali. Aku sangat suka perbincangan ini dan karena keterbatasan waktu juga kita harus sudahi. Tapi ya ini banyak pelajaran sih yang bisa aku ambil. Mungkin teman-teman juga banyak cerita. Tapi sebelum itu aku punya oleh-oleh. Jangan susah dik. Dari di bawah tadi gitu terus gue pakai. Basi. Jadi Chamber Talks itu collab sama Lenis Teras dan di sana tuh ada Oma, ada figur Oma dan Omanya tuh nulis sesuatu dan membungkuskan oleh-oleh untuk Mas Do. Boleh dibaca abang-abang? Masih baca nih. Dear Mas Do, pertemuan dan perpisahan sering terjadi dalam hidup ini. Perijeri harus kau menjalani meski ribut badai melanda menanti. Oma tunggu kedatangannya ya. Salam hangat. Wow. Terima kasih Oma. Makasih lagi. I love you Oma katanya. Abang-abang terakhir dari aku pokoknya semoga sukses, lancar selalu. Amin. Dan mudah-mudahan cita-cita aku adalah kita satu event. Amin. Kita satu event, kita ketemu di backstage baru kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang seru-seru. Semoga apa yang kamu doain buat kita akan balik dari kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak abang-abang. Pokoknya teman-teman segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh di like, share, subscribe dan di komen. Siapa tahu tadi ada cerita-cerita di Chamber Talk ini dari Mas Do yang sangat relate sama kalian semua. Dan jangan lupa cek semua karya-karya Mas Do baik Prejeri, Dinda juga dan pokoknya semua album-albumnya ada di streaming platform dan jangan lupa request di radio kesayangan kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Peace. Dah.